Thank you untuk teman-teman yang udah support channel ini. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan klik tombol loncengnya biar nggak ketinggalan video terbaru aku lainnya. Ingat, subscribe itu gratis. 5 kisah wali jadab yang viral Habib Wan Sehan. 1. Beli mobil pakai daun dan dicoret-coret pakai piloks. Namanya adalah Habib Jaifon bin Mustafa Al-Bahar, yang akrab disapa Wan Sehan. Namanya sangat masyhur karena sikap kesehariannya, seringkali tidak mudah dimengerti masyarakat awam. Tapi di balik itu semua, Wan Sehan adalah sosok wali jadab yang dihormati banyak ulama, bahkan dari berbagai penjuru negara muslim. Wan Sehan juga dikenal salah satu sebagai paku bumi Nusantara wilayah barat Pulau Jawa. Ustadz Jaka Tingkir adalah orang yang menjadi saksi sosok Wan Sehan yang benar-benar jadab. Saat itu, Wan Sehan mengikuti acara Maulid Nabi Muhammad di Masjid Nurussalam di samping rumah Ustadz Jaka Tingkir. Usai acara Maulid, Ustadz Jaka Tingkir dipanggil oleh Habib Wan Sehan untuk mengambil daun dan menyimpannya di dalam koper. Habib Wan Sehan kemudian memerintahkannya untuk membeli mobil Toyota Fortuner yang berwarna putih pakai daun dalam koper tersebut. Tentu saja Ustadz Jaka Tingkir heran dan bertanya dalam hati, "Ini mau beli mobil baru kok, pakai daunnya?" Akhirnya Ustadz Jaka Tingkir membawa koper berisi daun tersebut dan membawanya ke dealer mobil untuk membeli mobil yang dipesan Wan Sehan. Sesampainya di dealer mobil, hati Ustadz Jaka Tingkir terasa deg-dikduk antara perasaan takut dan tak percaya bahwa yang dibawanya adalah uang beneran. Dengan mengucap Bismillahirrohmanirrahim, dengan disertai keluar keringat dingin, Ustadz Jaka Tingkir akhirnya membuka koper tadi yang hanya berisi daun. Sungguh kaget tak percaya. Semua daun tersebut berubah menjadi uang. Masih antara yakin dan ragu, Ustadz Jaka Tingkir terus melihat dengan secermat mungkin apa benar itu uang. Setelah berkali-kali melihatnya, ia baru yakin bahwa yang dibawa itu memang uang beneran. Akhirnya Ustadz Jaka Tingkir langsung membawa mobil Toyota Fortuner putih itu di depan mata Wan Sehan. Sesampainya di rumah, ternyata Habib Wan Sehan sudah menunggu dengan tangan yang memegang piloks. Bukannya mau tes driver, mobil baru atas nama Habib Wan Sehan tersebut malah dicoret-coret sendiri dengan menggunakan piloks berwarna-warni. Ustadz Jaka Tingkir kembali terheran-heran dengan perilaku jazab Wan Sehan. Dengan kejadian tersebut, ia bisa mengambil hikmah dari perilaku Wan Sehan yang ganjil tersebut. Banyak hikmah dari kisah ini. Wan Sehan mengajari kita semua untuk melihat dunia dengan biasa-biasa saja. Jangan sampai kita dibuat terlena dengan perhiasan duniawi, karena hanya akan menjerumuskan manusia. Pandanglah dunia dengan wajar saja dan kita gunakan perhiasan dunia untuk bekal kita menuju akhirat nanti. Semoga kisah ini membawa berkah untuk kita semua, amin. 2. Tiba-tiba hadir di acara maulid. Suatu ketika, sebut saja si A bersama dengan jamaah lainnya akan berangkat ke acara Maulid Nabi. Ia bertemu dengan Wan Sehan dan lantas menyapanya serta mengajaknya untuk ikut berangkat ke acara maulid tersebut. "Habib, ayo kita ke maulid dan nanti kemalaman," ujarnya. Wan Sehan justru menjawab ajakan itu dengan marah-marah. "Sudah sana berangkat. Hei Kiai, ente aja duluan. Nanti aneh nyusul." "Berisik aja lo," jawab Wan Sehan. Namun, betapa kagetnya ketika sampai di majelis melihat Wan Sehan sudah ada di sana berjejer di deretan jamaah terdepan bersama para habib dan ulama lainnya. Si A ini kemudian hanya bisa tersenyum dan geleng-geleng kepala seperti tak habis pikir dengan apa yang dilihatnya barusan. Wan Sehan pun menyalami para jamaah dan memeluk mereka sambil berkata, "Ahlan wa sahlan, aneh sampai duluan ente belakangan. Semuanya ayo, mari tafadol." Tak hanya itu, keunikan perilaku Wan Sehan lainnya juga ia perlihatkan selama acara tersebut berlangsung. Wan Sehan mengacak-acak semua hidangan yang disajikan. Wan Sehan juga disebut berdoa dan terdengar kata-kata, "Barakallah, Insya Allah." 3. Berteriak-teriak di depan musala. Kejadian unik lain pernah menimpa seorang marbot musala yang pernah berinteraksi dengan Wan Sehan. Kala itu ketika memasuki waktu salat maghrib, tepat di depan musala Wan Sehan justru membawa gitar dan berteriak-teriak di depan musala. Sontak hal itu membuat marbot musala kesal hingga memaki-maki Wan Sehan habis-habisan. Namun Wan Sehan tidak tinggal diam, ia tiba-tiba menjepit leher marbot tersebut dan dibenamkan ke dalam ketiaknya.
Tapi marbot itu justru menangis dan sambil berkata, "Saya lihat Masjidil Haram di Makkah. Saya lihat Baitullah dan Ka'bah di Mekah." Sang marbot akhirnya meminta maaf pada Wan Sehan. 4. Datang ke rumah seorang keluarga miskin. Wan Sehan pernah disebutkan pernah tiba-tiba datang ke rumah sebuah keluarga miskin. Tanpa permisi, ia langsung masuk ke dalam rumah dan langsung menyantap makanan yang ada di meja makan rumah itu. Sang tuan rumah pun hanya terkejut tanpa berkata apapun tahu orang asing masuk ke rumahnya. Usai makan, Wan Sehan pamit dan mengucapkan, "Terima kasih ya, assalamualaikum." Namun tak berselang lama, keluarga pedagang kecil itu mendapat rezeki yang tak disangka. Kini mereka bahkan disebutkan telah menjadi pedagang besar. Banyak yang percaya bahwa seandainya keluarga itu marah pada Wan Sehan yang tiba-tiba datang ke rumahnya, mereka tidak akan menjadi seperti saat ini. 5. Mengambil es cendol dari penjual es cendol. Pernah suatu hari seorang penjual es cendol di Madrasah Al-Watoniyah Klender, Jakarta Timur, mengalami hal unik dengan Wan Sehan. Wan Sehan mengambil segelas es cendol yang dijualnya tanpa permisi dan tanpa membayar. Penjual es cendol ini hanya bisa geleng-geleng kepala dan tanpa berkomentar apapun. Penjual es cendol ini sempat ingin marah, namun ia diberitahu oleh satpam yang mengenal Wan Sehan. Penjual es ini lantas membiarkannya. Hal yang tak terduga terjadi setelahnya. Tak berselang lama sekelompok orang yang entah dari mana memborong semua es cendolnya dengan bayaran yang lebih. Penjual es cendol itu pun tak perlu lagi berjualan hingga larut malam. Itulah beberapa perilaku Wan Sehan yang dianggap nyeleneh namun mendatangkan karamah bagi mereka yang pernah berinteraksi dengannya. Menurut seorang kerabatnya bernama Sania Ibrahim, dipercaya bahwa untuk dapat bertemu dengan Habib Shehan Al-Bahar atau Wan Sehan syaratnya cukup mudah, asalkan seseorang memiliki niat baik untuk bersilaturahmi. Keberadaan Wan Sehan sendiri diyakini juga sering berpindah-pindah tempat. Kadang ia berada di makam ayahnya di Masjid Baido di Lubang Buaya, Jakarta Timur. Kadang ada di Gang Nangka Bintara 3, Bekasi Barat, Kota Bekasi. Wallahualam bisawab, Allah yang Maha Tahu sesungguhnya.